Arlot dilepas, Glue dilepas, tidak ada yang pakai juga. Dan kali ini RRQ masih ada di first pick dan alter ego untuk second picknya. Second pick untuk alter ego. Ya jujur ya, kalau ngomongin tadi alter ego tuh tetap harus bisa menjalankan plannya dia aja. Udah Karena bagus ya? plannya dia bukan udah bagus lagi, udah maksimal kalau aku bilang. Itu udah sesuai planningnya walaupun finishnya nggak sesuai ekspektasi. Jangan terlalu buru-buru mungkin ya. Tapi planningnya itu jalan semua loh kalau menurut aku. Dari mulai dia early invasinya, mid lane-nya Clay. Clay dimiskinkan loh. Beda 2000 mid laner itu jauh banget. Beda sama jungler, beda sama god lane loh. Beda 2 level juga. Beda 3. 3 level tadi sempet. 2 item 3 level. Itu dominasi yang kelihatan banget sebenarnya. Tapi nggak tahu ya, kalau aku sih kajanya Finn boleh ya di respect kali tipis-tipis karena lumayan tadi dia megang momentumnya tuh bener-bener pas. Oh ini ngobrolan tadi kita pas lagi break ya. Iya. Kita bilang kajanya Finn ini biasanya adalah kaja yang suka terkena poking damage. Kaja yang suka dibunuh secara nggak langsung. Kaja yang mungkin tarikannya itu memang suka membuat momen, tapi sampai momen itu terjadi itu banyak banget mistake atau mungkin kerugian yang didapat. Iya. Tapi kalau tadi, gua sama Lim setuju kalau kajanya Finn itu flawless. Itu yang megang momen comebacknya di dia justru Iya, Bang. makanya kita mengakui kalau beda banget kaja Finn di regular season dan sekarang. Ini Makanya harus kita akui. keputusan tariknya itu loh yang dari tadi. Tapi ternyata enggak, kajanya enggak dapetin respect, malah Melisa ternyata nih Bang. Yang dapetin respect dengan positioningnya tadi. Memang Skylar juga kalau dia ngambil di first pick otomatis. Ya kita semua bakal sadar kalau memang ternyata Melisa adalah power. Power. Walaupun Nino juga power. Nino juga. Tapi di sisi dari RRQ dan AE, Nino nih punya hero pool yang banyak banget. Nino punya Moskov, Nino punya Brody, dan bahkan dari Skylar, ini juga masih punya Moskov, masih punya Brody. Betul. Yang mungkin aku akan pertanyakan, akankah ada Harit yang akan keluar dari mereka berdua? Kalau untuk Skylar yang aku kangen sebenarnya bukan antara Moskov, bukan Mosel Brody. Harit mungkin, tapi aku pengen banget lihat Beatrix Bang. Beatrix dari Skylar. Iya, Renner kangen sama Rampante. Rainernya. From Skylar. Itu Nungguin dia. itu. Pengen lihat di situ, tapi Faramisnya first pick. Oke. Kita tahu tadi memang Clay yang menjadi impact player di game pertama kita dengan timing altar yang bagus banget. Tapi apakah bisa melakukan hal yang sama 2 kali nih Bang? Apalagi first pick yang udah langsung bisa terbaca. 2 pick langsung. Valentin bisa aja di pick ketiga, nggak usah buru-buru gitu kan. Sekarang kan kasusnya beda, mereka nggak punya Melisa. Kalau mereka mau mainin dari lapu-lapu Valentina lagi itu it's okay no problem. Tapi kalau mereka mau lebih dominasi, mainkan Valentina Arlot. Arlot ya. Tergantung mereka mau seperti apa gameplaynya. Gimana kalau kajanya diambil? Kajanya diambil, pertanyaannya Rasi apakah ingin bermain Kaja as a initiator atau bakal ada hero lain yang akan dia mainkan? Oke. Dan ternyata gold lane-nya duluan Bang. Power Nino. Ini kelihatan sih memang dia nggak mau ngasih hero yang masih on meta sekarang dan sering memang dipakai juga Beatrix untuk lawannya. Ya kita tahu tadi udah sempat dibahas juga memang dari Skylar ini user Beatrix yang kuat banget. Dan sekarang untuk marksman sebenarnya masih ada loh seperti Moskov, seperti Kari yang memang udah dapetin nerf juga dari beberapa patch terakhir. Tapi masih bisa dipakai juga, bahkan kalau memang dia mau menangin landing masih ada Brody kok yang bisa ngasih damage. Dan lihat, kata Antimes untuk sekarang Skylar masih top 1 MM. Semoga aja di playoff Skylar ini lebih berkembang lagi dan lebih mantap lagi pokoknya. Nah Lim, kamu kan juga dulu mantan coach. Kamu pasti punya analisa tersendiri kenapa seorang god laner ini bisa dibilang adalah top marksman. Top marksman. Oke, mungkin posisi 1. Kedua adalah keputusannya Bang. Iya. Karena jadi gold lane itu keputusannya susah. Full damage kah? Ada defense item kah? Item defense-nya keberapa kah? Itu yang bakal bikin marksman ini terlihat bagus. Namun ternyata ada Masya yang diambil duluan karena mereka tahu kalau misalkan Masyanya ditahan sampai second phase itu akan di-ban. Target ban-nya udah jelas langsung ke arah XP lane. Akan ditutup semua. Tapi kali ini Brody dan juga Masya, Beatrix bakal susah banget gerak seharusnya. Karena dari landingnya Brody akan lebih kuat 1-4 mungkin dari levelnya. Dan nanti di late game ada Masya yang bakal menghantui dengan lari yang cepat, darah yang tebal, dan thunderclap yang sakit. Atlas, wow. Pick ketiga. Melihat masih ada Digi yang akan bisa di-ban, ini adalah keputusan yang cukup oke lah menurut aku. Walaupun terlalu terburu-buru hitungannya. Tapi dengan mengamankan Atlas di pick ketiga, ini menutup dengan adanya Digi bisa sekarang. Bisa. Dan dia juga bisa mengcounter pergerakan dari Cult Altar juga. Dan melihat adanya Hero Pai yang akan menjadi sosok yang lebih misterius dibandingkan Atlas.
Iya sih, jadi XP-nya masih ditahan buat di akhir. Kalau yang di game pertama kan kita lihat XP-nya dibuka duluan ya, lapu-lapu. Tapi sekarang mungkin juga lapu-lapu masuk ke dalam satu respect band di RRQ nanti. Digi ya, dengan udah adanya Atlas, Digi memang kemungkinan besar akan ditutup. Tapi ini dia nih, XP-nya ke arah mana nih Bang? Pai ini mau main gimana nih? Kak Pai ini bakal main inisiator kah? Bakal main semi damage juga kah? Terisla udah ditutup untuk laning yang strong. Atau mungkin edit bisa juga nih kalau memang dikeluarin. Kalau menurut aku pribadi yang sangat enak juga kalau mereka ingin mainin burst ya, mainin lapu lagi. Lapu lagi ya? Cuma kalau mereka mau maksain dengan adanya tempo chemistry nih, Rasi dan Pai, itu Arlot sama Atlas tuh masih enak menurut aku. Arlot Atlas. Bung. Kalau Oke. ngomongin chemistry. Ya. Tapi kalau ngomongin burst bener-bener itu lapu Atlas itu udah paling gak ada lawan. Lapu Atlas ya. Jadi nge-follow gitu kan. Nge-follow. habis si Cuma Fatal. ini posisinya dua orang ini mungkin akan ada Purify loh. Bisa jadi Di apalagi tangan, Brody. iya di tangan Brody dan juga siapa betul. Faramis. Karena itu aku bilang ada yang trigger dulu. Kalau misalnya mau trigger Arlot yang cooldown yang gak terlalu lama, Langsung ada. ya seperti itu yang aku bilang. Karena Arlot tidak terlalu lama cooldownnya dan dia bener-bener sabetannya itu membutuhkan Purify untuk menghindarinya. Iya. Itu kadang bukan masalah Purify doang Bang. Itu bikin posisi jadi hancur Bang. Encok. Kadang lagi nge-defense nih, itu bisa dimasukin ke dalam base Bang. Sama Iya. final slash-nya Arlot tuh ditarik langsung masuk ke dalam base, itu bahaya banget. Apalagi buat kayak mid laner yang dia harus poking damage juga, harus ngasih kehadirannya dia di depan. Dan kali ini dengan sudah adanya Arlot, Masya bakal dikasih ke arah XP lane, kemungkinan match up Arlot di awal ya bakal sosok lah dari dua-duanya. Oke, tapi aku mau nyapa dulu penonton yang ada di TVRI Sport. Halo. Halo. Ma, Oji masuk TV, Ma, Mali. Halo Mak. Halo, Ma. Aduh Mak lagi dagang lagi. Ma lagi Nggak dagang. nonton. Mak, gue lagi kerja. Nah, satu lagi nih di Mainstream yang gue bilang tadi. Halo teman-teman Maxstream. Halo teman-teman sobat Mainstream. Jadi buat kalian semua yang nonton di Mainstream, kalau misalnya lagi break, kalian tetap bisa nikmatin original konten nanti. Oh iya dong, mantap ya. Dan 5 hero sudah keluar nih Bang, RRQ. Lancelot ternyata menjadi jungle yang aku kalau inget-inget Lancelotnya Albert ya. Itu waktu dari zamannya masih damage. Wah, itu ngeri banget. Kalau ngomongin Lancelot Albert, kita tahu memang power. Apalagi dari history-historinya. Cuma beberapa belakangan ini, recentnya, itu nggak terlalu berimpact sangat baik di dalam gamenya mereka loh. Karena build-nya mungkin jadi agak sedikit beda ya. Kita nggak tahu tentang build, tentang apa, tapi gimana caranya mendapatkan kemenangan ini agak cukup kurang. Minim dari segi seorang Lancelot Albert. Dan ini Silly Boy, dia cukup power dengan Akainya. Ingat kemarin, gimana caranya dia bisa menutup Sorizo. Dan bahkan Sorizo nggak dikasih bermain dengan glue-nya. Itu semuanya karena Silly Boy. Wow ya. Ada R7 juga yang datang bersama dengan Coach Viel tadi ya. Wih, untuk mendukung tim kesayangan. Gila, Coach Viel, R7. Nah, kali ini Sindut nontonnya sama Viel, ada yang nemenin di bawah. Oh, biasanya solo ya. XP laner emang wajar gak sih Bang solo Bang? Oke, tapi kali ini di game pertama epic comeback terjadi. RRQ harus berhasil mengalahkan Alter Ego terlebih dahulu untuk mendapatkan game yang pertama. Tapi game kedua Alter Ego sudah harus reset. Karena kita nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Tapi MPL Playoff minta tepuk tangannya. Sebentar lagi kita bakal melihat mampukah Alter Ego mendapatkan kemenangan di game yang kedua. Karena ini adalah kemenangan yang cukup krusial. Kalau 2-0 itu bukan hal yang baik. Karena untuk mereset dari mental, mereset dari pikiran dan jernih atas kekalahan yang cukup jauh, itu sulit, Lip. Oke. Dan bahkan sebenarnya bukan hanya dari itu semua Bang. Dengan 2-0 satu nyawa lagi. Dari draft itu udah menentukan segalanya. Ditambah kali ini ada kombinasi antara Arlot dan juga Akai. Bukan hanya dengan Atlas yang tadi udah dinotis juga sama Bang Oji. Kali ini dengan Akai itu bisa dibilang lebih pasti. Rotasi ke arah gold, ke arah XP lane maksudnya. Itu possible juga kalau memang mau dilakukan oleh Alter Ego. Dan kalau bisa disaksikan kali ini dengan adanya Clay yang mungkin kalah poking di early sebelumnya, dia berubah. Dia juga pengen main hero poking kali ini. Dia nggak mau poking sendiri, dia nggak mau dia yang kalah sendiri, Lim. Ini salah satu hero powernya juga nih. Dari dulu, dari zaman masih di tim lamanya, dia udah pakai ini terus loh. Iya, yes, benar banget. Dan itu dari... Dan bahkan kalau misalnya kita bisa melihat di mana Udyl bakal coba ditangkap begitu saja. Flicker mau nggak mau harus digunakan dan berhasil menyelamatkan dirinya. Dan ini juga kalau misalnya Lip, ngomongin history dia bersama tim lamanya, yang memulangkan RRQ waktu itu
dia pakai hero ini Iya, di timnya yang lama. di timnya yang lama, betul, setuju banget. Dan untuk dari landing goldnya kayaknya bakal jadi target, tapi nanti ya, nggak di awal-awal. Yes, dan bahkan buat kalian semua jangan lupa untuk gunain A34 dan A54 5G Samsung Galaxy untuk awesome photography and performance. Start from 49999.0000. Harga pelajar tapi kualitas nomor sewahid. Albert coba mendapatkan Rasi. Udah ke arah belakang, dia tahu masih ada Hurricane Dance atau Heavy Spin maksudnya. Heavy speed. Oh dulu Hurricane Dance. Ya, wajar, biasa. Memang sama-sama muter sih sebenarnya, Iya. Bang. Sama-sama muter. Masih ada Heavy Spin, jadi dari Albert tidak mau terlalu dive in, apalagi ketika dia tumbang akan perebutan di area jungler. Turtle-nya ini akan sedikit minim untuk dirinya. Iya, sebenarnya untuk setup powernya dari keduanya, yang satu punya heavy spin, yang satunya punya Tonros, jadi invulnerable juga. Balik lagi tergantung roamernya jadinya nih, roamer dan midnya. Kalau memang nanti roamernya bisa kalkulasi dengan bagus, bisa pegang timingnya, mungkin akan lebih ngebantu buat jungle adu retribution nanti. Oke, tapi kali ini mereka sudah standby on position. 4 player dari pasukan Alter Ego sudah terlihat dengan sangat jelas berada di posisi dari Turtle. Mungkin damage telah terjadi oleh TDM from Bogor. Pai masih mencoba untuk menahan, menabrak Karafin, membuat satu buah Alter akan digunakan begitu saja, tapi ternyata first blood didapatkan, dan di sisi sebaliknya Alter dari seorang Udil lah yang mampu didapatkan, dan retribution from Albert berhasil membalikan keadaan dan berhasil membuat seorang Celiboy dan Melkaboy tumbang. Tapi Alot dari Serpai terlalu power kali ini, Lim. Oke, dapetin Turtle dan mid juga Udil di dive. Gak dikasih kabur, informasi tidak ada flicker dari Udil pasti sudah diberikan, dan itu langsung ditabrak nggak pakai lama oleh Albert. Oke, perbandingan dua level nampaknya akan bisa membuat satu buah retribution dimenangkan oleh seorang Albert, tapi sisi sebaliknya Albert mencoba untuk bertahan seorang diri, dan bahkan di sisi dari Finn akan coba untuk bantu begitu saja, dan retribution di tangan Albert. Salimon terperangkap tapi no heaven spin kali ini. Oke, satu kerugian lagi yang bisa diterima sama Alter Ego juga, bukan hanya orange buff-nya, karena sekarang jungle-nya semua diinvasi, bahkan Nino-nya udah di zoning ke arah belakang, rotasinya ke arah gold lane, kali ini bakal di-dive lagi, Bang. Tapi kali ini lihat dari Albert mencoba untuk bertahan sendiri. Wow. Dapat di satu point kill. Teknik bukan perfect. Teknik bukan face queen. Finn berhasil menyelamatkan dengan ada Kertal, tapi Rasi terperangkap. Dua point kill didapatkan. Pai berhasil membuat Albert tertiksan. Pai versus Udil. everybody. Dan gagal untuk ditumbangkan di sisi dari top lane. Pai-nya bahkan membuat Skylar harus ter-take down. Pai. Ini dia Serpai benar-benar mengamuk. Wow, rotasinya jauh banget loh, dia datang dari bottom lane dan dia merelakan gold shield turret yang dimakan habis oleh Lemon. Ini merupakan satu keputusan yang cukup mahal. Dan ya, jangan lupa juga ya buat kalian bisa claim skin terbatas gratis. Langsung aja kalian lihat login Mobile Legends kalian, dan banyak banget pilihan skin yang bisa kalian claim. Tapi worth it loh rotasinya, ditukar sama plating gold itu worth it banget sih, Lim, menurut aku. Iya, mau nggak mau sebenarnya, Bang. Bukan masalah worth it atau enggak, lihat turret atasnya udah hancur juga. Jadi cuman mungkin keputusan itu yang bisa dilakukan. Kalau enggak ya nggak akan ada perubahan. RRQ akan dapetin keunggulan, Alter Ego nggak bakal dapat apa-apa kalau seandainya Pai-nya nggak naik tadi. Albertnya nggak tumbang lagi. Makanya itu dia tadi puncture dive turret aja nggak ada geter-geternya. Oke, kita langsung menuju kembali lagi ke arah bottom lane, di mana akan ada perebutan Turtle kembali. Dan Turtle kali ini dari posisi dari Celiboy dengan 7 level dan Albert berada di 8 level. Mungkin keuntungan akan berada di tangan dari seorang Albert, tapi di sisi sebaliknya udah ada Kurt Altar. Satu buah Kurt Altar belum dikeluarkan, dan langsung retribution from Albert kembali mengamankan posisi yang sangat mahir dari belakang. Atlas Pateleng! Watch out! Hanya bisa mendapatkan satu buah point kill dan dibalikan Albert yang ter-take down. Kali ini Rasi berhasil membalikan momentum yang dia dapatkan. Wah, timingnya bagus banget, dan itu nggak ngebuang flicker, Bang. Flicker dari Rasi masih ready. Midnya bisa didapetin, bahkan Skylar yang datang dari top lane. Skylar akan coba di take down, bahkan coba di all in, tapi Skylar masih bertahan dan tidak ada bisa. Satu pun Alter Ego yang melakukan dive in karena Pai nggak punya flicker. Pai untuk ke depan lagi akan sulit, dan Nino kalau terlalu memaksakan mendapatkan Skylar itu nggak worth it. Nggak ada shutdown di sana soalnya. Iya, mungkin temponya akan ditahan lagi oleh keduanya. Coba dibawa farming dulu tipis-tipis, tapi kayaknya enggak. Alter Ego, dia tetap naikin temponya, Bang. Dia naikin temponya terus kembali di arah bottom lane. Lemon akan menjadi pilihan utama. King Lemon tidak bisa melakukan tepuk tangan menuju ke arah seorang Nino, dan bahkan Lemon akan di take down kali ini di arah bottom lane. Lemon hilang, dan di arah bottom lane wakilan dari RRQ kali ini nggak bisa bertahan lebih dalam lagi. Dia harus berada di arah base, karena kalau dia masuk ke dalam ini akan bencana untuk dirinya dan Lim. Itemnya silakan. Oke, mungkin Ice Queen One yang udah jadi dari Clay ini bisa
ngasih efek slow yang benar-benar dibutuhkan, bahkan di dive lagi bang. Tapi langsung ada reward dari mulai server Kertaltar. Terperangkap begitu saja. Tapi Kertaltar di dalam turret membuat keuntungan yang sangat mahal. Udil sedikit terlambat menggunakan Kertaltar dan dibalaskan kembali. What a play from Motel. 3 player lagi harus hilang. Oh my god. Alter Ego menggabung di arah bottom lane Lim. Wow, ini setupnya bagus, rapi banget, tapi ternyata counternya juga siap gitu kan. Alter Ego nih selalu siap untuk ngejawab. Dan tadi aku sempat ngelihat Albert jadiin War X. Berarti mungkin dia hanya satu pakai item defense dan lanjut langsung ke arah War X. Karena dari segi goldnya yang paling possible di build ada dua item itu. Gold differences by best gold bisa kita lihat dari sisi jungle. Ini tipis banget, perbedaannya hanya sekitar 400 sampai 500 gold. Dan yang dimana kita tahu Akai notabene adalah hero-hero itemnya adalah item pure tank. Dan Albert yang tadi punya War X ini bisa jadi masalah yang lumayan berbahaya untuk teman-teman Alter Ego Esport. Udil Nino lebih tepatnya. Udil Nino akan menjadi bahaya. Ini kita bisa menyaksikan di mana Shelly Boy telah membuka terlebih dahulu turtle-nya. Setup yang dilakukan pasukan dari RRQ sudah terlihat. Ada Clay, ada Propagor, ada Ranti. Liam menuju ke arah belakang. Fokus ke arah Nino. Gak melihat apa yang terjadi. Bakal coba di distraction. Terpangan Retribution. Tetap diamankan Shelly pada mereka boy. No take over Lord for this time. Rasi menuju ke arah belakang. Pina akan menjadi pilihan. Langsung ada Patalek. Menyelamatkan Soros Scalar. Tapi Scalar sedikit terlambat. Langsung ditumbangkan begitu saja. Pasukan dari Alter Ego memasak kembali. Pai tiba-tiba datang dari Mus dan membuat seorang Lemon terkaget, terkejut dan terheran-heran. Oke. Lagi-lagi setup yang rapih ya pastinya. Dan ini yang jadi masalah. Sistem dari RRQ sekarang. Dia bisa melakukan counter setup dengan baik. Ya, dia punya altar. Tapi jangan lupa, dia nggak punya inisiator pasti. Iya. Di bagian depannya itu sangat-sangat minim. Dan buat kalian nih, para pecinta Mia sekarang sudah hadir dari skin barunya yang lagi diskon 30%. Langsung aja login sekarang dan dapatkan skin barunya. Diskonnya cuma sampai tanggal 25 loh. Tuh, gue udah beli sih. Karena ada diskon Sai. Saya juga udah. Dan langsung menuju ke arah belakang. Rasi sedikit terpentong. Mundur ke arah belakang. Albert masih coba untuk bertahan. Damage-nya terlalu sakit. Bahkan Phantom Execution untuk defensif saja di sini. Alter Ego memang komit sekali. Alter Ego memang komit. Tapi satu yang harus diperhatikan Alter Ego. Kalau mereka sudah bermain komit seperti ini. Ada satu lobang winning condition yang bisa megang RRQ. Split push. Split push. Jangan lupakan split push dari Stellar yang... Tapi ya entah kenapa bang. Untuk hero-hero seperti Brody ya. Kalau di bawah split push sebenarnya agak gimana gitu bang. Karena attack speednya kan nggak kenceng ya. Jadi dia butuh waktu lah untuk keluarin satu damage saja itu dia butuh waktu. Dan resikonya juga lumayan tinggi. Escape-nya Brody kan nggak terlalu bagus sebenarnya. Minim banget. Minim Cuma banget. ngandalin spellnya doang. Harus ya spell doang. Mungkin memang dia flicker nih. Nanti target empuk sebenarnya buat Rasi juga makan ke arah Stellar nantinya. Oke. Dan bahkan di sisi sebaliknya. Kita bisa menyaksikan para pemain dari Alter Ego lagi-lagi mengungguli dengan ada 2.900 gold yang sangat mahal. Dan mereka kalau mau mendapatkan game kali ini mereka tinggal disiplin, bermain santai. Karena owning yang mereka miliki sekarang ada kondisi di mana jungler Shelly Boy akan bisa lebih power dibandingkan Albert di arah menit yang ke-9. Yap, invasi lagi bahkan Retribution gak perlu bang. Ditahan Retributionnya dari Albert, dia gak mau buka Retribution dan akhirnya keambil sama Shelly Boy. Ya itu dia yang aku bilang. Kalau ngomongin menuju mid to the late game, Lancelot akan fall off. Ini akan mungkin di tangan dari seorang Shelly Boy. Apalagi dengan adanya item hybrid atau semi damage aja dari Albert. Yang tidak mungkin cukup untuk head to head. Pilihannya jadi banyak ya ketika dia udah punya item damage-nya juga. Mungkin menusuk ke bagian belakang juga menjadi satu opsi yang bisa dilakukan nanti sama Albert dan di top lane. Oke, informasi telah diberikan. Nino telah menggunakan flickernya. Spray down telah dikeluarkan oleh seorang Nino untuk bisa mendapatkan satu jalan untuk menuju ke arah belakang. Escape way yang didapatkan Nino mau tidak mau harus menggunakan Nibiru Specialnya, tapi Albert terperangkap di depan sana. Mencoba menghindari pergerakan dari Spine, tapi lihat ngejeptot. Albert masih bisa kabur. Masih coba untuk ke arah belakang dan ini harus diikhlaskan. Karena Lot akan di tangan Alter Ego tanpa ada kontes. Agak susah juga tadi kalau mau dipaksa ya. Di kondisi memang itu satu hal yang penting banget. Tidak ada frontliner pasti selain Lemon loh. Mungkin iya Albert juga build ke arah defense. Betul. Tapi ya kita melihat tadi War X di item keduanya itu membuat dia nggak terlalu tanky. Dan buat teman-teman jangan lupa sekarang udah hadir kembali nih dari Battle Emote yang seru-seru banget dari tim favorit kalian. Bisa kalian langsung beli sekarang juga. Ratawa, kita lihat
lihat dari masuk Lemon dipaksa begitu saja di all in. Masih coba untuk selamat. Di sisi sebaliknya, ini ternyata adalah beat. Karena Rahasia akan menahan Fataling ke arah belakang. Nino tembakkan Renner Apati. Brentino berhasil mendapatkan satu poin kill yang sangat mahal. Rasi mencoba untuk bertahan seorang diri di depan sana. Fataling! One shot! Nampaknya gagal mendapatkan poin kill. Fighter shutdown di arah bottom lane. Mereka kehilangan fight. Tapi dua pemain dari RRQ juga harus hilang, Lim. Ini bencana untuk RRQ. Dipaksa nampaknya Rasi di bagian depan. Untungnya Lord masih bisa untuk di-clear di tengah dan hampir Albert nyaris saja dengan Renner Apatinya. Nino bisa dapetin kill. Renner Apati from Nino di arah bottom lane. Nampaknya berhasil mendapatkan poin kill yang sangat mahal from Lemon. Di sisi sebaliknya Nino, kita tahu tentunya kali ini bukan tanpa alasan dengan adanya pick pertama terhadap Patrick yang dia miliki. Sungguh power dengan 5.000 gold kembali lagi memimpin Alter Ego Esports League. 6-1-6 Bang, skornya ini loh yang dia tumbang hanya satu kali. Memang untuk masuk ke belakang mungkin cuman bisa Albert ya. Tapi ya ini tunggu Lemon nih, tunggu timing dari Lemon. Ketika Lemon sudah punya item, dia mungkin butuh sampai 4 item ya yang bisa untuk nantinya nabrak langsung ke bagian belakang. Dan itu baru jadi masalah buat Nino. Kita melihat dari player Gold by UBS Gold di mana memang Albert ternyata dari sosok jungle yang kita tahu dia build ke arah defense juga hybrid. Ternyata dia punya farming yang bagus banget. 8.000 gold ternyata lebih kaya daripada Udil dan juga Chelly Boy. Bisa jadi second carry juga atau bahkan nanti main carry-nya bisa pindah langsung ke Albert. Dan ini dia Rasi. Kita tahu kill participation yang cukup tinggi dan bahkan dia dengan Atlasnya ini mendapatkan kemenangan 100% dengan total game 1. Iya, berarti memang power pick juga nih ya. Power pick dari dulu nggak sih? Iya, Dari zaman dia berada di tim sebelumnya. Dari tim sebelumnya juga memang dia suka main hero initiate besar kayak Atlas gitu kan. Apalagi Atlas tuh larinya juga kencang. Jadi enak buat dia nyari posisi. Iya. Tipikal Rasi banget lah pokoknya. Pokoknya ini nggak sih apa kayak guritanya itu kenceng banget lah intinya lah. Tapi lihat one by one situation di arah bottom lane. Albert. Di sisi sebaliknya ada Rasi mencoba untuk menutup pergerakan dari Lemon. Breakdown pun telah diberikan. Tapi nampaknya terlalu banyak source skill yang dikeluarkan oleh pasukan dari Alter Ego membuat informasi telah diberikan. Apakah akan ada teamfight lanjutan atau teamfight tambahan? Merelakan orange spot nampaknya keputusan yang tepat untuk kali ini, Lim. Mau nggak mau ya. Udah langsung di secure tadi areanya. Invasinya bagus banget Alter Ego. Dia tahu dia harus ngedorong Lemonnya dulu. Lemonnya udah mundur. Dia langsung nutup semua bush yang bisa dipegang oleh RRQ. Langsung dihadiri semua. Satu-satu langsung nginjek dari bushnya dan nggak bisa untuk ditabrak. Kali ini Lord bisa juga jadi penentu. Tapi hati-hati nih. Bisa juga ternyata nanti Lemon yang dimakan. Iya, Lemon dari tadi bisa dimakan loh. Lemon dan bahkan Lemon udah 4 kali dimakan sama para pasukan dari Alter Ego, Lim. Makanya untuk Lord lagi-lagi ya Retribution nantinya antara Akai dan juga Lancelot dua-duanya sama-sama punya keunggulan. Tapi Lemon lagi-lagi Memaksa ke arah Nino, spreadown telah diberikan, damage dari Nino terlalu sakit dan bersama dengan Fataling. Altar. Lemon sedikit terlambat ke altar dari seorang Finn dan bahkan akan 2 poin kill dia dapat oleh seorang Nino. Gak bisa lagi kabur kemanapun, double kill didapatkan. Keuntungan yang sangat maksimal di tangan dari Alter Ego. Sedikit terlambat nampaknya kali ini, Lim. Dan bahkan Purple Buff dipegang oleh seorang DRM from Bogor, dikasih begitu saja, Lim. ya mau nggak apa-apa juga sih sebenarnya untuk Purple diambil dan Lordnya bakal menjadi free Lord sepertinya. Gak bakal bisa dikontes karena dengan jumlah yang kurang RRQ pasti untuk memilih untuk defense. Dan sekarang untuk high ground defense-nya dari RRQ sendiri. Kalau kita hitung dia punya Clay. Yang kita tahu Clay dengan range yang jauh dengan Void Crystal, Void Blast-nya. Reward Manipulation pun menjadi salah satu defensif yang penting. Dan Skylar yang sudah punya power dari Blade of Despair dan respect terhadap physical yaitu Wind of Nature. Itu bisa juga nantinya menjadi masalah ketika di posisi yang bagus. Karena Brody itu ketika defense dia bakal lebih enak daripada ketika dia lagi offense. Iya, posisinya terbuka soalnya kalau dia lagi offense. Dan Betul. kalau dari segi gold yang terpaut jauh ini agak sulit banget untuk seorang Skylar bertahan. Dan bahkan di sisi sebaliknya kita lihat perbandingan level yang cukup signifikan. Rasi berada di garis depan. Immortality telah dipegang oleh seorang Rasi. Alter Ego mendapatkan Pesuren. Clay to take down! Clay hilang! Ini bencana untuk RRQ. Dan bahkan pasukan dari Alter Ego mereka spread menuju ke sang Lemon. Gak peduli apapun yang terjadi. Lemon menjadi pilihan utama. Lemon di all in. Masih ada kartu altar. Sedikit menyelamatkan. Tapi tampaknya tidak membuat Lemon bertahan hidup lebih lama lagi. Menarik karena Rasi ke belakang bukan jawaban. Nampaknya para pasukan dari Alter Ego mereka ingin memastikan kemenangan di game yang kedua dari sang raja. Kartu altar. Betul daripada Fataling. Watch out. Rasi save the day. The Alter Ego take the game too.
Wow, kali ini bener-bener tidak terburu-buru. Mereka tenang banget di depan base yang kita tahu Alter Ego biasanya dia buru-buru langsung ngehit ke arah base terakhirnya. Tapi ternyata enggak. Tadi fokus terhadap hero-heronya terlebih dahulu. Timing yang bagus banget dari Udil, Fatalingnya juga tadi on point. Mereka fokus semua untuk kill dulu daripada objektif dulu. Dan memang karena dari jumlah mereka unggul, akhirnya bisa nge-wipe out RRQ dan bisa dapat kemenangan di game kedua kita.